Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, berjumpa lagi dengan pelajaran biologi. Kita akan membahas materi jaringan, organ, dan sistem organ pada hewan. Kompetensi dasar 34 dan 44 menerapkan konsep tentang keterkaitan hubungan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan berdasarkan hasil pengamatan. Menyajikan data tentang struktur anatomi jaringan pada hewan berdasarkan hasil pengamatan untuk menunjukkan pemahaman hubungan antara struktur dan fungsi jaringan pada hewan terhadap bioproses yang berlangsung pada hewan. IPK mengelompokkan macam jaringan pada hewan yang pada hewan berdasarkan fungsi dan letaknya. 342 menjelaskan macam organ dalam sistem organ hewan. 441 pengamatan gambar mengelompokkan macam jaringan berdasarkan fungsi dan letaknya. 1. Jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang menutupi dan membatasi permukaan organ dan saluran yang terletak di dalam tubuh. Jaringan ini berfungsi sebagai perlindungan, anatomi, absorpsi, sekresi, dan beberapa selnya juga terspesialisasi sebagai penerima rangsang. 2. Jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang berdasarkan bentuk, letak, dan strukturnya mempunyai fungsi mengikat antar jaringan tubuh. Jaringan ini memberikan struktur, kekebalan, membantu mengikat organ, dan transportasi zat. Jaringan ikat pada jaringan otot. Jaringan otot terdiri atas serabut-serabut otot atau myofibril yang tersusun atas sel-sel otot yang dibungkus oleh membran sarkolema. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk berkontraksi, mengandung filamen aktin dan myosin. Terdiri dari otot lurik, otot polos, dan otot jantung. 4. Jaringan saraf. Jaringan yang membentuk sistem saraf yang berfungsi menerima dan meneruskan serta membawa dan mengatur berbagai macam fungsi tubuh. Pada hewan juga memiliki alat untuk bergerak seperti manusia, dan saraf akan mengendalikan otot geraknya. Indikator 342 menjelaskan macam organ dalam sistem organ hewan. 1. Sistem gerak. Terdapat di dalamnya rangka dan otot. 2. Sistem transportasi. 3. Sistem pencernaan. 4. Sistem pernapasan. 5. Sistem ekresi. 6. Sistem saraf. 7. Sistem hormon. 8. Sistem indera. 9. Sistem reproduksi. 10. Sistem imun. 441 pengamatan gambar jaringan hewan sesuai fungsi. Jenis epitelium pertama simple squamosa atau pipis lapis. Kedua simple kuboid selapis kubus. Simple kolumnar, transisional, stratified squamosa, stratified cuboida, pseudopoid kolumnar. Ada yang berbentuk juga tubular, penghasil kelenjar, aksinar, alveolar. Pada umumnya penghasil sekret, baik enzim maupun hormon. Fungsi jaringan epitel. 1. Epitel pipis lapis, letaknya di pembuluh darah, pleura, alveolus, kapsul glomerulus. Fungsi difusi, osmosis, filtrasi. 2. Epitel pipi berlapis,
letak di epidermis, rongga mulut, rongga hidung, vagina, telapak kaki. Fungsi proteksi. 3. Epitel silindris berlapis, letak kelenjar pencernaan, jonjot usus, kantung empedu, lambung, tempat sekresi enzim. Fungsi sekresi proteksi. 4. Bentuk silindris berlapis, banyak atau bersilia, letaknya di laring, faring, trakea. Fungsi sekresi pergerakan proteksi. 5. Epitel kubus selapis, letak permukaan ovarium, lensa mata, tubulus ginjal, kelenjar tiroid. Fungsi sekresi dan perlindungan. 6. Epitel kubus berlapis banyak, terletak di testis, saluran kelenjar minyak, kelenjar keringat, kelenjar ludah. Fungsi sekresi dan absorpsi. 7. Bentuk epitel transisional, letak ureter, uretra, kantung kemih, pergangan. Bentuk epitel kelenjar, letaknya di kelenjar endokrin dan eksoksin. Biasanya menghasilkan enzim dan hormon. Fungsi sintesis, penyimpanan, dan sekresi enzim dan hormon. Pengamatan gambar macam jaringan hewan sesuai fungsinya. Yang kedua adalah jaringan ikat. Tampak di sini ada jaringan lemak, ada jaringan darah, tulang rawan, ada jaringan ikat padat, ikat longgar, tulang keras. Macam-macam jaringan ikat. 1. Jaringan adiposa atau jaringan lemak. Jaringan adiposa adalah bentuk khusus dari jaringan ikat longgar yang menyimpan lemak dalam sel-sel adiposa yang tersebar di seluruh matriksnya. 2. Jaringan ikat longgar. Jaringan yang memiliki susunan serat-seratnya yang longgar. Jaringan ini memiliki matrik besar, banyak sel, dan serabut, yaitu fibroblast, sel plasma, makrofag, sel darah putih, serabut kolagen, dan serabut elastin. Ditemukan di antara organ atau pembungkus pembuluh darah dan saraf. 3. Jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat merupakan jaringan yang memiliki susunan serat-seratnya yang padat. Karena mengandung banyak serat kolagen, serat-serat itu tersusun dalam berkas paralel. 4. Jaringan tulang rawan, kartilago. Tulang rawan merupakan hasil spesialisasi dari jaringan ikat berserat dengan matrik elastis campuran protein polisakarida, disebut kondrin, sehingga selnya disebut kondriosit, dibentuk dari kondroblast. Kondrosit terletak dalam lakuna yang terdapat dalam perikondrium. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. 5. Jaringan tulang sejati, osteon. Tulang sejati merupakan jaringan ikat yang mengandung mineral, kalsium karbonat, dan kalsium fosfat. Jaringan tulang sejati disusun oleh sel-sel tulang atau osteosit yang berasal dari osteoblast. Osteosit terletak dalam lakuna, tersusun dalam lamela, dan saling berhubungan melalui kanalikuli. 6. Jaringan darah. Jaringan darah adalah gabungan dari cairan plasma, partikel yang menyerupai sel, serabut mengangkut zat makanan, hasil metabolisme, sisa metabolisme, oksigen, dan karbon dioksida. Juga dapat melawan bibit penyakit. 7. Jaringan lim. Jaringan limpa dapat mengangkut protein, lemak, dan zat lain dari jaringan ke sistem peredaran darah. Jaringan limpa memiliki ciri-ciri antara lain terbentuk dari air, glukosa, lemak, dan garam. Ada limfosit serta granulosit.
Jaringan limpa terbuka, tidak tertutup. Cairan limpa berperan dalam sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Jaringan saraf terdiri dari neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar yang memiliki fungsi sebagai neuron penerima rangsang sensorik, pembawa rangsang motorik, dan menghubungkan antara sensorik dan motorik disebut dengan konektor. Perbedaan neuron sensorik, motorik, dan konektor. Pada neuron sensorik, ukuran dendrit panjang, ukuran nerit panjang. Fungsi dendrit menerima rangsang dari reseptor, fungsi nerit meneruskan rangsang ke sel saraf lain. Neuron penghubung, ukuran dendrit pendek, ukuran nerit pendek. Fungsi dendrit menerima dan meneruskan rangsangan. Fungsi nerit menerima dan meneruskan rangsangan. Neuron motorik, ukuran dendrit pendek, ukuran neuritnya panjang. Fungsi dendrit menerima rangsang dari sel yang lain, fungsi neurit meneruskan rangsangan ke efektor. Jaringan otot terdiri dari otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Ciri otot lurik: letak, penyusun otot yang melekat pada tulang rangka. Bentuk sel, sel bulat memanjang, ada banyak inti terletak di tepi. Kontrol saraf, otot sadar, kontraksi dikontrol oleh sistem saraf sadar. Reaksi cepat, sifat kerja cepat lelah. Otot polos, letak, menyusun alat-alat dalam, misalnya dinding usus dan pembuluh darah. Bentuk sel, ujung sel meruncing, inti berjumlah 1 di tengah. Kontrol saraf, kontraksi tidak dikontrol oleh sistem saraf sadar, jadi bekerja tidak sadar. Reaksi lamban, sifat kerja tidak cepat lelah. Otot jantung, letaknya di otot jantung, pada dinding jantung. Bentuk sel memanjang dengan ujung bercabang, ada banyak inti sel terletak di tengah. Kontrol saraf, otot tak sadar. Reaksi lambat, sifat kerja tidak cepat lelah. Indikator 442, pengamatan organ pada sistem organ beserta fungsinya. Pertama, sistem rangka yang berfungsi membentuk dan menguatkan tubuh. Organ diantaranya ada dada, tulang belakang, panggul, tangan, ekstremitas atas, kaki, ekstremitas bawah. Sistem pernapasan yang berfungsi untuk mengangkut dan pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida dari rongga hidung sampai ke paru-paru. Organnya terdapat rongga hidung, laring, bronkus, trakea, bronkus, alveolus, diafragma. Sistem ekskresi pada manusia terdiri dari ginjal, paru-paru, kulit, hati. Hati menghasilkan urea, kulit menghasilkan keringat, paru-paru menghasilkan uap air dan karbon dioksida, ginjal menghasilkan urin. Sistem hormonal. Sistem hormonal terdiri dari organ kelenjar hormonal. Ada kelenjar hipofisis, ada kelenjar ginjal, ada kelenjar testis,
dan kelenjar ovari. Juga ada kelenjar timus dan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin. Kelenjar timus menghasilkan timosin. Sistem pencernaan menghasilkan berfungsi adrenalin untuk mencernakan makanan. Testis menghasilkan molekul yang lebih besar menjadi lebih kecil sehingga dapat menghasilkan estrogen dan progesteron, pembuluh darah yang ada di usus. Sistem pencernaan terdiri dari kelenjar salipa, rongga mulut, kerongkongan, lambung, hati, kantung empedu, pankreas, usus halus, rektum, dan usus besar. Sistem transportasi pada manusia merupakan alat transportasi zat makanan, oksigen, karbon dioksida, sisa metabolisme, dan hasil metabolisme. Sistem transportasi terdiri dari organ jantung, pembuluh vena cava, pembuluh aorta, vena, arteri, arteriol, dan venula. Sistem reproduksi terdapat organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada wanita. Fungsi sistem reproduksi tentu untuk menghasilkan sperma dan sel telur. Setelah fertilisasi akan dihasilkan zigot dan individu baru. Organ reproduksi pada laki-laki terdapat skrotum, testis, epididymis, ductus deferens, seminal vesicle, ejaculatory ductus, prostat gland, bulborectal gland, uretra, penis, gland penis, peripuj. Sedangkan pada alat reproduksi wanita terdapat ovarium, badan uterus, oviduct, ligamen ovarium, endometrium, serviks, vagina, otot dinding uterus. Sistem saraf merupakan bagian dari alat yang mengatur seluruh kegiatan tubuh. Dengan adanya otak dan sel-sel saraf yang tersebar di seluruh tubuh kita. Organ sistem saraf yaitu ada otak besar, otak kecil, otak tengah, ada sistem tulang belakang, saluran oblongata, dan beberapa saraf perifer. Kuis 1. Sebutkan 4 kelompok jaringan tubuh manusia. 2. Sebutkan 4 macam jaringan ikat beserta fungsinya. 3. Jelaskan secara morfologi perbedaan otot polos, lurik, dan otot jantung. 4. Sebutkan organ yang terdapat pada sistem pencernaan, pernapasan, dan transportasi. Masing-masing 5 macam organ. Jangan lupa ya dijawab di kolom komen. Kalian bisa saling mengomentari jawaban. Oke anakku sekalian, selamat belajar, jaga kesehatan, tetap berprestasi walaupun belajar jarak jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.